Selamat pagi. Hari ini kita akan lihat review untuk tanggal 8 April ya. Jadi kemarin kita predik bahwa kalau dia melewati downtrend kita, maka dia akan naik sampai 1936. Nah, sekarang dia sudah berhasil sampai ke 1936, kemudian dia turun kembali. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini pergerakannya agak lambat. Juga karena news juga gak ada ya. Jadi kalau kita lihat dia akan sideways lagi, tapi di daerah-daerah sini, yaitu di 1936 sampai 1924 gitu. Nah, untuk kita lihat di sini ya, di sini kita lihat dia ada rejection ya. Ini bisa kita bilang sebagai false break. Kemudian di sini ada juga namanya, teman-teman pasti ada yang bilang ini gravestone doji atau apa, terserah. Nah, intinya adalah dia terdapat rejection yang cukup besar di sini, sehingga arah yang paling tepat saat ini adalah dia akan turun dulu. Tapi kita harus melihat kembali di sini. Nah, ketika dia mengenai 1936, dia langsung turun ya. 1937 langsung turun ya. Nah, ini ada indikasi bahwa memang ini adalah resisten yang cukup kuat untuk mereka, untuk si gold ini, sehingga kemungkinan besar dia akan retrace dulu. Dia akan lanjut retrace ke 1924. Nah, setelah 1924 kemungkinan setelah break trend selalu akan mencoba retest. Nah, ya, jadi harusnya adalah ketika dia turun ke 1924 berhasil terus di bawah 1922, maka dia akan turun ke 1916 ya. Nah, kita lihat di sini ada penurunan ya, rejection dan turun begitu. Nah, kalau kita mengikuti cara swing high ya, secara swing ini sudah benar ya. Nah, kita ambil seperti ini. Jadi dari sini ke sini, ini adalah swing high ya. Kita proyeksikan ke sini. Nah, kira-kira udah tercapai lah ya. Kemudian ya turun. Nah, ini kita lihat ada, kalau kita lihat polanya sepertinya akan lanjut turun. Kemudian karena nggak ada news sama sekali yang berpengaruh tinggi, ya kita bisa assume bahwa dia akan sideways atau turun, cuma antara dua doang. Ya, karena 1936 sebagai resisten yang cukup kuat, berapa kali nggak bisa ke sana gitu ya, dan ini berhasil ke sana. Dan karena nggak ada news sama sekali ya, intinya dia nggak ada dorongan untuk ke sana gitu, nggak ada dorongan untuk melewati si resisten ini, sehingga dia akan turun. Nah, ini untuk gold akan seperti ini ya, turun dari 1936 ke 1924. Kemudian jika close di bawah 1922 gitu, stop, makanya dia akan turun lanjut ke 1916 ya, ke neckline sebelumnya. Nah, kemudian biasanya akan mantul. Kita lihat seperti ini ya, atau jika break, nah itu lebih bagus lagi. Nah, kemudian kita lihat ke euro ya. Euro kita salah prediksi kemarin, supaya dia malah lanjut turun ya. Dia lanjut turun, dia membentuk, kalau kita lihat sebenarnya ada tren atau enggak nih, nggak tahu ada tren atau enggak. Oke, nah kita lihat di sini, inilah yang kita sebut sebagai pergerakan
pergerakan bisa kita bilang yang akan melanjutkan ya, pergerakan yang akan melanjutkan penurunan. Nah, ini sebutannya adalah ini bukan wedge ya, terbalik dia. Ini trompet broadening wedge. Ya, ini broadening wedge. Nah, jadi kemungkinan besarnya adalah dia akan seperti ini. Ya, karena dia berhasil mantul, maka dia akan naik dulu. Ya, kemudian dia turun lagi. Dan dia akan berada di range ini aja untuk Euro USD. Kemarin kita prediknya ke atas ya. Nah, rupanya malah seperti ini. Nah, jadi mungkin karena ketidakpastian juga ya, perang dan segala macam. Nah, mungkin dia akan sideways dulu. Dia akan sideways dan membentuk seperti ini, broadening wedge. Tapi dia ini agak lucu ya, karena dia lurus gitu. Agak lucu. Nah, ya, di broadening wedge-nya seperti ini. Ya, untuk Euro USD masih agak sideways. Bagusnya kita beli di 1,08 550 kita buy. Jika berada di 1,09 300-an kita sell, begitu. Jadi batasnya di bawah dan di atas seperti ini. Sini batas atas, ini batas bawah. Jadi kita akan lakukan buy ketika dia menyentuh ini, menyentuh area ini. Area buy. Ini area sell. Nah, ini area sell. Kenapa kita buat seperti ini? Karena dia baru keluar dari trend. Kemudian dia berhenti di daerah sini terus-terusan. Nah, membentuk satu garis lurus. Nah, ini ada indikasi bahwa dia akan sideways. Dengan keadaannya news nggak ada pendorong news, maka dia nggak akan kemana-mana gitu loh. Ya, nggak akan jauh-jauh dari range ini. Jadi lebih mungkin bahwa dia akan sideways di daerah sini. Ya, kenapa pengambilan area buy-nya di sini? Karena di sini ada support. Ya, di sini ada support. Kemudian kita lihat ada trennya juga. Nah, itu kenapa kita mengambil area buy. Jadi di sini pokoknya kena area buy ini harus mantul. Nah, kemudian area sell kenapa di sini? Karena di sini kita lihat dia membentuk resistennya sendiri ya. Membentuk resistennya sendiri dan ini sudah cukup lumayan kuat ya, sehingga kita bisa gunakan sebagai area sell kita. Gitu. Jadi untuk Euro USD sideways. Kemudian untuk GBP USD kita lihat ya. Nah, kemarin prediknya kan dia naik dulu. Dia naik, turun, naik. Nah, kita lihat ya. Yang perlu kita perhatikan adalah MA200-nya. Jadi MA200 ini fungsinya apa gitu? Fungsinya sebagai magnet. Nah, tapi magnet ini nggak tercapai-capai gitu kan. Nah, sehingga harusnya dia akan seperti ini ya. Setelah dia memantul dari support kita di 1,3650 ya, dia harus naik lagi ke ini. Jadi ini udah berapa hari nih? Udah dari tanggal 6. Ada beberapa hari seperti ini. Galau juga, saya mau buat sinyal juga galau. Kenapa? Karena ini ada potensi untuk lanjut naik gitu ya. Kita perhatikan di MA200 ya. MA200 ini makin lama makin lurus gitu. Maksudnya bukan makin lurus ya, makin horizontal. Makin lama makin horizontal. Sedangkan sebelumnya dia turunnya sangat-sangat kuat ya. Nah, makin lama makin horizontal di satu hour. Nah, ini menunjukkan perlambatan dari momentum downtrendnya, sehingga logisnya adalah kita ikutin gitu ya, kita yakin bahwa dia akan naik gitu, setidaknya mencapai trend line yang kita buat sebelumnya
sorry, itu ya. Nah, setelah ini akan turun lagi. Nah, tapi nggak ada news gitu kan, jadi nggak ada pendorong. Jadi kalau nggak ada pendorong seperti itu bagaimana? Ya dia harusnya dia akan berada di range ini, di sini. Oke, ada di range area-area ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya ini harusnya naik gitu. Ya, digantung-gantung dari kemarin, makanya nggak bisa buat apa-apa. GBP, kemudian AUD USD. Ya, AUD USD kita lihat di sini. Ya. Nah, dia akan turun terus ya. Dia akan turun terus. Ya kita bilang kemarin, tapi dia stop di sini. Nah, ini adalah support kita. Nah, support kita. Nah, ada kemungkinan bahwa dia break. Setelah break biasanya akan balik. Biasanya. Ya, biasanya akan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di luar, nah, ya, ini menunjukkan candle-candle rejection yang cukup tinggi, ya, dimana dia mencoba untuk break terus-terusan, sehingga what should we do gitu ya, what should we do? Logisnya adalah kayak kita melihat ini dia ada, kok kita bisa bilang ini false break ya. Kalau kita lihat lebih dekat, ini adalah false break, dimana tidak lebih dari 2 candle. Tidak lebih dari 3 candle ya, melewati support kita atau resistance kita, sehingga dia harus naik dulu ya. Halangan di sini ada 2, yaitu trend channel, kemudian support resistance ya, kemudian ada resistance di sini. Saya hapus, saya pakai warna hitam biasanya. Nah, biru. Oke, ya. Jadi dia harus membentuk seperti ini. Ya, dia harus membentuk seperti ini. Ya, dia harus membentuk seperti ini. Dia berhasil mantul false break dan dia sudah turun cukup gede ya. Bisa kita bilang safe ya, safe untuk kita lakukan buy. Nah, kita lihat ini penurunannya udah lebih dari berapa? Nah, penurunannya udah 182.000 pips ya. Ya, 2000 pips. Cukup banyak ya. Ya, jadi penurunan 2000 pips ini ya sudah cukup untuk si AUD USD gitu. Ya, dia nggak mencapai pertengahan channel, tapi dia tertolong oleh support gitu. Jadi dia akan naik dulu, akan mantul dulu. Sementara itu ya, apakah dia bisa break atau enggak, itu harus lihat closingan sebenarnya. Tapi kalau saya mau bergamble ya, menentukan arahnya, saya akan bilang dia akan break lagi. Ya, saya akan bilang dia break lagi. Dengan catatan, jika berhasil close di atas 0,7 755 ya, 75500, maka dia akan naik hingga 0,76 gitu ya. Ini pergerakan yang cukup lumayan ya, risk rewardnya juga bagus. Nah, ini kalau untuk mau swing seperti ini, plannya bisa dapat 1000 pips ya, lumayan, udah cukup bagus gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah dicatat belum? Oke. James, Jenny ya. Sampai sini ada pertanyaan atau ada sanggahan mungkin? Oke.
Aman ya. Oke. Sip. 8.50 on schedule. Thank you everyone. Kalian kalau belum sarapan boleh sarapan. Ya kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan langsung tanyain. Thank you semua. See you hari Senin ya. Thank you.